pagi buat anak kelas 7. Kita akan berjumpa lagi di dalam semester genap. Nah, Ibu akan menyampaikan materi kita hari ini, yaitu mengenai tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Nah, kalau dikatakan sistem organisasi, berarti kita mempelajari tentang cara organ-organ yang terdapat pada sistem makhluk hidup. Nah, di sini Ibu akan memberikan materi pembelajaran kita. Yang pertama sekali adalah mengenai tentang sel. Nah, di mana sel itu adalah sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Ya. Nah, sebelum Ibu memberikan materi pembelajaran kita lebih lanjut, nah Ibu mau bertanya kepada semuanya, apa itu tentang sel? Nah, sel itu adalah unit terkecil yang terdapat di dalam makhluk hidup. Nah, biasanya sel ini bisa kita lihat itu melalui mikroskop dan tidak bisa kita lihat sel itu dengan kasat mata karena sel itu adalah unit terkecil yang terdapat pada makhluk hidup. Nah, di sini dikatakan di dalam sel ya sebagai struktural dan fungsional kehidupan, kita juga mempelajari tentang namanya tentang sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, di mana perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik? Nah, sel prokariotik itu berasal dari bahasa Yunani yaitu prokariot. Ya, prokariot, pro ya yang berarti artinya itu berarti kata sebelum. Sedangkan kariot itu berarti kata nukleus. Berarti sel prokariotik itu memiliki nukleus sel. Ya, memiliki nukleus sel, tetapi inti sel tersebut tidak diselubungi oleh membran inti. Nah, di dalam sel eukariotik juga, sedangkan sel eukariotik itu berasal dari bahasa katanya Yunani. Eu berarti sejati. Sedangkan yang artinya itu adalah sel yang memiliki inti sel dan inti sel tersebut dibungkus oleh membran inti. Nah, di dalam sel prokariotik terdapat pada bakteri. Nah, termasuklah itu katanya cyanobacteria. Sel prokariota atau disebut dengan sel prokariotik itu strukturnya lebih sederhana daripada struktur sel eukariota atau eukariotik. Karena apa? Karena tidak mempunyai organel yang terbungkus pada membran. Ya. Nah, di sini juga kamu harus memahami ya bagaimana caranya kita mempelajari tentang sel ya dan struktural pada fungsional makhluk hidup. Ya. Di sini juga bisa kamu pelajari tentang organ-organ yang terdapat pada makhluk hidup. Pada makhluk apa nak? Makhluk hidup. Organ-organ itu bisa kita lihat dari sistem pernapasannya, contohnya jantung, hidung. Nah, itulah namanya dikatakan organ-organ, itu salah satu contohnya. Yang selanjutnya kita mempelajari tentang jaringan-jaringan pada hewan dan tumbuhan. Ya, setiap sel suatu organisme memiliki ukuran ya yang sangat bervariasi. Bervariasi artinya beraneka macam atau bermacam-macam. Ya. Nah, di sini yang harus kita pelajari di mana tumbuhan mempunyai macam-macam jaringan. Jaringan pembuluh kayu atau disebut xilem yang berfungsi sebagai mengangkut mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun. Sedangkan jaringan pembuluh tapis atau disebut floem, ya pembuluh tapis atau disebut dengan floem itu berfungsi sebagai mengangkut zat makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Hewan maupun manusia mempunyai macam-macam jaringan juga. Adapun jaringan epitel, jaringan otot, jaringan tulang rawan, jaringan saraf dan sebagainya. Itulah materi pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan kalian bisa memahami dan mengerti tentang sistem organisasi dalam kehidupan, baik itu tentang sel maupun tentang jaringan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam.